Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan masyarakat terus meningkat dengan standar yang semakin tinggi. Tak heran jika makin ke sini banyak yang berminat sekaligus menggeluti bidang teknologi. Generasi muda tentu menjadi ujung tombak utama dalam hal ini. Di perguruan tinggi, pihak kampus dan mahasiswa saling terpacu untuk terus melahirkan inovasi teknologi. Itulah kenapa peminat jurusan teknologi semakin bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan statistik Pendidikan Tinggi 2020 yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mahasiswa yang terdaftar berdasarkan kelompok bidang ilmu teknik jumlahnya menempati urutan keempat secara nasional. Ada beragam alasan mahasiswa berminat masuk ke jurusan teknik. Dulu tuh aku dari SMA Santa Ursula Jakarta, yang mana itu isinya homogen nih, cewek semua gitu. Nah di situ aku kebawa nih dengan budaya cewek, yang semuanya cewek tuh harus woman empowerment banget loh gitu. Nah sampai akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke ITB, memang dari research juga gitu ya. Dan cewek ini memang setelah aku research waktu itu, memang masih sedikit banget nih, terutama seorang wanita yang menjadi seorang engineer gitu ya. Karena kan diharapkan lulus seorang insinyur, engineer gitu kan kalau teknik. Nah that's why aku milih teknik. Tertarik dengan dunia energi terutama, makanya itu kita kalau misalnya ngomongin energi nggak melulu tentang minyak bumi, karena kita harus shifting kepada ke energi terbarukan. Makanya dari itu aku bergabung beberapa organisasi ataupun tim seperti itu buat mengembangkan skillku di sini supaya nanti kalau misalnya aku udah bekerja itu juga udah skill dan kapabilitasku udah bisa diterima dan layak untuk di dunia kerja. Untuk teknik sendiri itu didasari karena aku sudah memiliki ketertarikan terhadap hal-hal fisik saat SMA, jadi aku memilih jurusan teknik. Dan untuk teknik mesin sendiri itu dikarenakan aku memiliki hobi terkait otomotif, permesinan, dan juga energi. Terkait inovasi, tahun lalu aku mengikuti lomba yang diadakan oleh Kemendikbud tingkat nasional. Lomba tersebut memperlombakan pesawat tanpa awak yang dirancang untuk melakukan balapan secara otomatis. Tak hanya menang secara jumlah, sumber daya manusia muda bidang teknik ini pun seringkali unjuk gigi dengan berbagai prestasi di dalam dan luar negeri. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menyatakan potensi mahasiswa Indonesia begitu besar. Karenanya, pemerintah berupaya keras mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada, termasuk mahasiswa di bidang teknik yang terus berinovasi menciptakan karya-karya baru yang menjadi solusi dari masalah yang ada. Nah, sekarang ini kita sedang memasuki kebijakan baru yang kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberi ruang bagi potensi adik-adik ini untuk berkembang semaksimal mungkin, terutama potensi dalam kreativitas dan inovasi. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM misalnya, mahasiswa diberi keleluasaan untuk mengeksplorasi ide dan gagasan yang dimiliki. Seperti dengan mengambil kesempatan berkuliah di program studi lain yang diperlukan atau memanfaatkan waktu khusus untuk penelitian. Dia juga bisa melalui MBKM itu melakukan project mandiri, independent project. Sekarang ini banyak adik-adik mahasiswa yang ikut lomba-lomba internasional yang persiapan untuk lomba itu bisa 1 tahun. Banyak sekali itu, mulai dari misalnya mobil formula mahasiswa, lomba internasional itu anak-anak kita selalu menjadi bagian dari juara ya. Sementara itu, pengamat teknologi Heru Sutadi menyoroti tentang kecakapan mahasiswa Indonesia yang sudah banyak terbukti mumpuni, namun belum diikuti oleh pesatnya kemajuan teknologi di tanah air. Menurutnya, gelar jawara bidang teknologi yang diraih putra-putri terbaik bangsa seharusnya bisa terus dimaksimalkan. Proses keberlanjutannya agar tidak lagi mangkrak sebatas teori, tapi harus dihilirisasi dengan baik. Hilirisasi industri dinilai menjadi poin penting agar segala macam ide cemerlang mahasiswa nantinya bisa digunakan sebagai teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat.
Karena itulah, link and match antara industri dengan universitas merupakan sebuah kewajiban. Satu hubungan link and match nih antara industri dengan kampus, tapi tentunya memang peran pemerintah juga tidak sedikit. Pemerintah ini menjadi satu hub untuk bagaimana bisa membimbing, mensinergikan kebutuhan dengan industri dan juga membantu mungkin dalam hal finansial gitu ya. Kuncinya tadi kalau saya melihat adalah kolaborasi, bangun ekosistem dan perlu bimbingan dari pemerintah gitu ya. Pemerintah nyatanya mulai menjawab tantangan ini melalui Kedai Reka atau Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta serta kawasan sains dan teknologi. Karya cipta teknologi potensial bisa difasilitasi untuk bekerja sama dengan industri dan diberikan matching fund atau dana pendamping. Sebelum menuju ke arah hilirisasi, tentu produk dan karya yang dihasilkan harus benar-benar mumpuni dan teruji lebih dulu. Tahapan penciptaan karya dalam bentuk prototipe atau purwarupa menjadi proses krusial yang harus dipersiapkan dengan sangat matang. Salah satu bibit purwarupa andal karya mahasiswa Indonesia yang berpotensi besar membawa banyak manfaat untuk khalayak di masa depan adalah baterai organik rumput laut yang diciptakan oleh Yumna Zakia dan Richie Vane asal Institut Teknologi Bandung. Mengusung kata teknologi sebagai rapat tengah, ITB memang menjadi wadah bagi anak muda yang mau dan mampu menciptakan inovasi teknologi. Nama Institut Teknologi Bandung kembali harum di ajang nasional hingga internasional lewat purwarupa baterai organik yang diciptakan oleh tim Karajinergi. Yumna Zakia dan Richie Vane, dua insan muda berbeda jurusan di ITB namun disatukan melalui kesamaan pemikiran, yaitu tak ingin mencemari lingkungan. Karajinergi itu sendiri adalah organic rechargeable battery. Jadi sebuah baterai organik yang bisa di-recharge dan itu menggunakan elektrolit dari biopolymer electrolyte dari ekstrak rumput laut atau yang disebut dengan kerajinan. Jadi dari bahannya kita menggunakan ekstrak rumput laut kerajinan, berarti make sense ya kalau kita memberikan nama Karajinergi. Sebagai mahasiswa Teknik Elektro ITB 2019, Yumna berperan dalam bidang teknis percobaan pembuatan baterai rumput laut. Menarik bahwa riset dan uji coba dilakukan di rumah dengan kondisi kurang terukur layaknya di laboratorium, namun nyatanya tetap bisa menghasilkan karya yang baik. Hal ini disebut Yumna sebagai upaya penyesuaian kondisi pandemi COVID-19. Itu udah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Semakin banyak kita menggunakan electronic devices, maka kita akan semakin punya ketergantungan tuh terhadap baterai, teknologi baterai. Dari baterai itu sendiri kan ada 3 komponen aktif yang utama, ada elektroda, ada katoda, ada anoda, lalu ada elektrolit. Nah, untuk baterai yang ada saat ini, teknologi yang saat ini, kita lihat bahwa dia menggunakan bahan-bahan yang bersifat eksplosif ataupun bahan-bahan yang bukan hal dari organik, contohnya kayak potasium hydroxide. Sehingga di sini kita coba untuk cari solusi lainnya melalui biopolymer elektrolit. Nah, di sini kita menggunakan kerajinan dari rumput laut. Jadi di sini dari ekstrak rumput laut itu sendiri kita keringkan berbentuk solid state. Jadi dia solid sehingga kita bisa bentuk dalam lembaran seperti baterai pada umumnya. Komunitas petani rumput laut di Takalar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran yang diikutsertakan dalam perjalanan Karajinergi. Lagi-lagi, kondisi pandemi yang tak menguntungkan ternyata bisa disiasati. Riset dilakukan jarak jauh sebagai cara pendekatan awal.
Tapi idealnya adalah visi kita, kita ingin meningkatkan kapasitas para petani rumput laut karena berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada petani lokal, kebanyakan para petani rumput itu mereka langsung menjual hasil panen begitu saja tanpa melakukan peningkatan nilai dari hasil panen yang terlebih dahulu. Sehingga menurut kami ini merupakan suatu peluang bagi kami untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membantu mereka mengolah terlebih dahulu hasil panen ini, terutama. Kiprah Karajinerji dimulai dari gagasan untuk mengikuti perlombaan Schneider Go Green Competition 2021 yang diumumkan pada tahun 2020. Yumna dan Ricci sempat terpikir sejumlah ide riset, namun pada akhirnya baterai organik rumput lautlah yang memungkinkan untuk dikembangkan. Karajinerji meraih kemenangan di tingkat nasional untuk ajang ini. Selanjutnya, menjadi wakil Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Melawan ide inovasi teknologi dari negara-negara besar kawasan, Karajinerji ternyata kembali menjadi jawara. Dengan keunggulan ide dan penyampaian, Yumna serta Ricci berhasil menjadi wakil Asia Pasifik untuk maju ke kompetisi yang sama di tingkat global. Meski belum beruntung karena harus mengakui kehebatan peserta dari benua Eropa, namun prestasi yang telah diraih Yumna dan Ricci tetaplah luar biasa. Merekalah yang terbaik di kawasan Asia Pasifik. Kesuksesan yang diraih oleh tim ini akhirnya juga memunculkan ketertarikan dari pihak ketiga. Beberapa bulan terakhir memang ada beberapa pihak swasta dan investor yang menghubungi kami. Tapi saya selalu tekankan bahwa ide kami ini masih berada dalam tahap awal. Kerjaan kita sekarang, kita ingin melakukan giving back. Kita ingin membagikan ilmu yang kita pelajari setelah mengikuti berbagai perlombaan, mencapai perlombaan tingkat dunia. Kita ingin membagikan ilmu-ilmu ini kepada adik-adik tingkat di ITB, dan itu kita wujudkan melalui organisasi Society of Renewable Energy. Dan tentu saja, kesuksesan ini tidak lepas dari tangan dingin Paula Santirudati, seorang dosen teknik elektro Politeknik Negeri Bandung yang menjadi pembimbing Yumna dan Ricci. Sangat surprise dengan hasil yang ditunjukkan oleh Yumna ketika dia melakukan tes baterai. Saya menyampaikan bahwa coba Yumna dibuat layer, lapisan, atau bila mungkin mendapatkan film dari Karagen. Film itu adalah lapisan tipis. Saya tidak memprediksi sebelumnya bahwa dia mendapatkan hasil yang baik dengan keadaan yang sangat terbatas. Yaitu Yumna menggunakan sinar matahari. Saya menganjurkan menggunakan UV lamp dengan sinar ultraviolet, tapi Yumna memanfaatkan cahaya matahari dan Yumna melakukannya pada kondisi ambien. Jadi di udara terbuka begitu saja. Saya meminta Yumna dicoba dengan mengaktifkan LED dan light emitting diode itu bisa menyala, itu kan 1,2 minimal tegangannya. Menurut Paula, hal unggul yang dimiliki Karajinerji terletak pada kemampuan menghadirkan solusi di tengah masyarakat. Menakjubkan buat saya generasi yang 30 tahun lebih dulu daripada Yumna dan Ricci, bahwa mereka mampu mengemas kebutuhan masyarakat, artinya apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di Indonesia, kekayaan alam Indonesia, mereka mampu mengemasnya dengan baik dalam presentasi mereka, dihubungkan dengan teknologi baterai yang masih relatif baru, yang menunjukkan tingkat inovasi, ya. Dan juga mereka bisa membuat prediction, ya entah terlepas itu benar apa tidak, tapi mereka mampu membuat prediction tentang keunggulan ekonomi dan juga keunggulan dalam mengatasi masalah lingkungan. Prototipe baterai organik ala Yumna dan Ricci berpotensi besar untuk dimanfaatkan. Tapi Karajinerji masih perlu menapaki jalan panjang hingga nantinya masuk tahap produksi massal. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan di lab, ya, skala lab. Jadi kita, saya pikir belum terlalu siap untuk dihilirisasi menjadi sesuatu yang siap dipasarkan. Nah, dari situ kita harus melihat dulu homogenitas daripada film yang dibuat. Kemudian kemungkinan lain, apakah kita mungkin membuat baterai ini sebagai balok-balok baterai, ya, sehingga nanti kita bisa rakit menjadi baterai yang lebih besar tegangan dan arusnya.
Potret keberhasilan mahasiswa Indonesia yang berupaya memberikan kontribusi bagi bangsanya tergambar jelas dari semangat Yumna dan Richie dalam menciptakan baterai ramah lingkungan. Semangat yang sama juga nampak dari pembuatan mobil Arjuna yang diciptakan oleh para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karya anak bangsa lain yang juga meraih segudang prestasi kali ini ada di Kota Pelajar, Yogyakarta. Penemuan insan-insan muda dari Universitas Gadjah Mada ini berupa mobil balap formula berbasis listrik. Terbentuk sebagai tim riset kompetitif, proyek mobil ramah lingkungan ini diberi nama Arjuna. Selain melakukan riset dan inovasi berkelanjutan, tim Arjuna fokus membuktikan hasil karya inovasi melalui berbagai kompetisi skala nasional serta internasional. Mobil listrik ini punya potensi yang sangat besar di masa depan. Kami lihat pada beberapa peraturan dari negara-negara sudah banyak yang mulai mengacu pada perkembangan mobil listrik. Tentunya juga di Indonesia sendiri juga sudah keluar perpres tentang percepatan mobil listrik, sehingga Indonesia akan secepatnya akan mengembangkan mobil listrik dan akan membuat peraturan di mana mobil listrik ini akan menjadi kendaraan yang umum di jalan raya. Tidak main-main, spesifikasi dan teknologi mobil formula listrik karya tim Arjuna bisa dibilang mantap. Yang paling unggul dari mobil ini ada di bagian baterai. Baterai ciptaan Arjuna berbentuk compact yang tak hanya memudahkan, namun juga berkekuatan besar. Kapasitas baterai ini mencapai 7,5 kWh yang mampu memberikan daya kepada motor mobil hingga 60.000 watt. Ada pula sistem manajemen baterai yang umumnya sulit dirancang namun berhasil diciptakan tim Arjuna. Dengan sistem itu, arus listrik yang mengalir ke kendaraan akan tersebar merata, serta suhu yang tersalurkan tidak akan kelebihan panas. Pengendara juga dapat mengontrol seberapa besar pengeluaran daya baterai yang terkemas dalam bentuk data digital. Kami pernah mendapat penghargaan yaitu Best Battery Design pada perlombaan FSCV tahun 2021 karena memang baterai tersebut sebenarnya sangat sulit untuk didesain, sangat sulit untuk dimanufaktur karena dari battery management system tadi, di mana ini belum semua tim, belum semua mahasiswa itu dapat manufaktur untuk battery management system tersebut karena memang sangat sulit dan sangat banyak perhitungan. Kalau terjadi salah-salah sedikit aja baterai bisa langsung meledak atau baterai bisa terbakar panas gitu. Nah, makanya di sini kami berani untuk mengembangkan battery management system sendiri yang sangat aman dan sudah teruji pada 2 tahun kami berlaga di FSAI Jepang. Dengan produk unggul dan luar biasa ini tentu harus diimbangi dengan unsur keamanan yang mumpuni. Hal ini dijawab oleh tim Arjuna dengan menomorwahidkan aspek keamanan, bahkan dibandingkan dengan performa. Pada event kecelakaan gitu, kami terdapat sistem yang akan mematikan seluruh komponen listrik. Jadi ada sebuah sensor yang membaca ketika dia melebihi sebuah besaran G-force itu akan menonaktifkan semua sistem kelistrikan. Jadi driver terselamatkan seperti itu. Terus juga ketika ada kecelakaan, ada struktur yang memang diwajibkan dari Formula Student itu yang melindungi badan driver itu dari kontak terhadap jalan seperti itu. Dan juga setelah sistem safety itu dinonaktifkan karena kami juga menggunakan sistem BMS pada baterai, itu juga akan memotong arus sehingga arus tidak mengalir ke komponen interaktif lainnya seperti itu. Tim Arjuna sendiri aktif dan fokus untuk berpartisipasi di berbagai perlombaan nasional dan internasional, termasuk kompetisi tahunan Formula Society Automotive Engineer atau FSAE, Jepang sebagai ajang utama.
Pada FSAE Jepang 2019 lalu, di antara negara-negara lain yang berpartisipasi, tim Arjuna berhasil menduduki peringkat 3 presentasi dan top 15 secara umum pada kategori kendaraan listrik. Berbagai penghargaan lain juga telah ditorehkan. Pada kompetisi bergengsi Formula Student Electric Vehicle atau FSEV Concept Challenge 2020 di India, tim Arjuna berhasil menyabet juara 2 umum, juara 2 manajemen, dan penghargaan Kaizen Guru dan Electric Vehicle Design Overall Choice. Pada kompetisi yang sama di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, tim Arjuna kembali menyabet prestasi membanggakan desain baterai terbaik. Kompetisi ini diikuti puluhan negara, di antaranya Turki, India, Amerika Serikat, serta sejumlah negara lain. Dan yang terbaru pada tahun 2021, tim Arjuna berhasil menjadi jawara pada kompetisi nasional PLN ICE. Mengusung budaya ya, orang Jawa itu kan karena UGM ada di Jawa, khususnya Yogyakarta, dan salah satu budaya kita yaitu terkait dengan pewayangan. Nah, Arjuna merupakan salah satu tokoh yang terkenal, dia itu baik hati begitu ya, tapi mempunyai selain baik hati, dia juga seorang ksatria. Nah, kami harapkan dengan nama itu tim Arjuna ini selain suatu saat bisa mumpuni, karena Arjuna itu kan juga terkenal sakti ya. Untuk membuat satu mobil formula listrik ini, tim Arjuna membutuhkan waktu 1 tahun dengan biaya 700 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Berbagai kesulitan terus menerpa dalam proses pembuatan mobil balap listrik ini. Meski lelah, namun semangat insan bangsa tidak pernah redup. Hingga akhirnya terus berhasil menciptakan inovasi-inovasi yang mutakhir. Sekarang ini pemerintah sudah sangat support terkait hal tersebut, dan saya yakin ke depan dengan support pemerintah lagi ya, semakin banyak dukungan dari pemerintah, anak adik-adik mahasiswa ini setelah lulus saya yakin mereka akan mampu menyaingi luar negeri ya, karena saya sudah pernah pergi ke beberapa negara maju, dan saya melihat mahasiswa di sana dan di sini tidak ada bedanya. Mereka sama-sama pandai, sama-sama pinter, dan sama-sama punya sikap disiplin yang bagus. Dan nyatanya kita juga mampu meraih berbagai penghargaan tadi. Sebagai mahasiswa di UGM, mereka mampu meraih penghargaan internasional. Untuk pemerintah sendiri, kami istilahnya ya meminta dukungan, karena mobil listrik ini akan menjadi mobil masa depan. Jadi ingin riset-riset di negeri sendiri itu didukung, dibiayai, didanai, lalu diberikan fasilitas-fasilitas yang mumpuni agar riset semakin optimal seperti itu. Itulah kegigihan dan sederet prestasi gemilang Rici dan Yumna serta tim Arjuna. Mereka adalah bibit unggul dan aset potensial yang dimiliki Indonesia. Merekalah bagian dari generasi penerus bangsa yang akan membawa Indonesia semakin bersinar ke depan. Karena nyatanya, kecerdasan dan inovasi anak-anak muda Indonesia tak berbeda dengan yang dimiliki talenta unggul negara tetangga.